Halo semuanya, balik lagi bersama kelompok kami, kelompok Avenger. Di sini ada saya sendiri, Sirda Meliantika, ada juga Bella Anissa Pratiwi, Oliva Roma, dan juga Zahra Syifa. Pada podcast kali ini, kelompok kami akan membahas tentang fenomena yang terjadi di Twitter, yaitu fenomena Twitter Please Do Your Magic. Sebenarnya apa sih fenomena Twitter Please Do Your Magic ini menurut pandangan kelompok kami? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian sendiri, fenomena Twitter Please Do Your Magic ini apa sih? Kalau menurut saya, Twitter Do Your Magic itu semacam mantra. Karena dengan kekuatan kalimat Twitter Do Your Magic, bisa membantu sesama yang kesulitan atau yang butuh bantuan. Berarti bisa dikatakan Twitter Do Your Magic ini sebagai mantra untuk menarik perhatian dari pengguna Twitter lain untuk menolong sesamanya atau dilakukan untuk melakukan promosi bisnis dari pengguna yang menggunakan kata-kata Twitter Do Your Magic ini. Nah, selanjutnya bagaimana fenomena Twitter Do Your Magic ini bisa terjadi? Nah, awal mula fenomena terjadinya Twitter Please Do Your Magic ini tuh awalnya dipakai sama para online shop. Jadi mereka tuh pakai hashtag Twitter Please Do Your Magic ini buat ngepromosin barang dagang mereka yang belum laku. Jadi isi dari Twitter Please Do Your Magic ini ya kayak mereka tuh ngepromosin barang dagangan mereka, terus mereka deskripsiin barang dagangannya gimana, terus mereka juga menyelipkan cerita kalau barang dagangan mereka tuh belum laku. Nah, tujuan Twitter Please Do Your Magic ini buat apa? Ya buat buat memviralkan lah, istilahnya memviralkan barang dagangan mereka biar laku. Jadi banyak orang-orang yang lihat terus beli, terus jadi kan mereka jadi terbantu gitu loh. Jadi awalnya gitu ya, awalnya dari banyak all shop yang jualannya kurang laku, lalu mereka mempromosikan jualannya lewat Twitter dengan kata-kata Twitter Please Do Your Magic agar orang-orang melihat, retweet, like, dan juga tertarik dengan barang dagangan all shop tersebut. Tapi ternyata yang sering kita lihat nggak cuma all shop aja nih yang mempromosikan jualannya, tetapi banyak juga pengguna Twitter yang mempromosikan jualan-jualan dari pedagang pinggir jalan yang seperti kakek-kakek tua atau nenek-nenek tua yang jualannya kurang laku agar orang-orang pengguna Twitter yang tinggal di daerah setempat membeli dagangan dari kakek-kakek atau nenek-nenek tua tersebut. Nah, tetapi ternyata manfaat dari Twitter Please Do Your Magic ini gak hanya itu, tetapi kita juga bisa membuka donasi bila ada orang-orang yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan dan lain-lainnya. Kita bisa membuka donasi untuk membantu nanti banyak pengguna Twitter yang akan melihat dan juga meretweet, menyebarkan, dan ada juga yang bersimpati untuk membantu mendonasikan uangnya untuk membantu yang membutuhkan itu. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, dari dampak penggunaan Twitter Please Do Your Magic ini, sekarang kita akan membahas tentang dampak yang dihasilkan dari Twitter Please Do Your Magic. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apa sih dampak yang signifikan dirasakan dari penggunaan Twitter Please Do Your Magic ini oleh para pengguna Twitter dan juga para
orang-orang yang dibantunya karena kekuatan Twitter ini. Nah, menurut saya dengan adanya Twitter Do Your Magic ini sangat berdampak baik dan banyak membawa hal-hal yang positif. Karena dengan hanya satu kalimat awal berbunyi Twitter Do Your Magic saja, sesuatu bisa mengundang ribuan banyak komentar, like, share, dan pada akhirnya menggerakkan publik untuk membantu seseorang yang membutuhkan bantuan. Semisalnya, ada orang yang sedang mengalami kesulitan. Kan banyak tuh yang sedang butuh bantuan mulai dari donasi atau menjual barang dan jasa yang kurang laku. Dan orang-orang yang memviralkannya itu menolong agar masyarakat yang melihatnya itu dapat menimbulkan rasa simpati dan orang akan berbuat baik dan ikut membantu orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Jadi dampak yang dirasakan itu sebenarnya tidak hanya sebagai mengundang simpati saja, tetapi juga sebenarnya kita bisa membantu sesama dengan adanya Twitter Please Do Your Magic ini. Juga kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, tidak hanya berbentuk uang untuk donasi, tetapi kita juga bisa membantu lewat menyebarkan berita itu melalui Twitter juga atau media-media sosial lain. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu fenomena Twitter Please Do Your Magic, awal mulanya terjadi fenomena Twitter Please Do Your Magic, dan juga dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan Twitter Please Do Your Magic ini. Ngomong-ngomong, fenomena Twitter Please Do Your Magic ini ada landasan teorinya nggak sih yang mendukung untuk terjadinya fenomena yang terjadi di Twitter saat ini? Iya, pasti ada dong landasan teorinya. Salah satunya itu adalah teori simpati. Kan jadi orang-orang secara nggak langsung setelah melihat kisah-kisah yang beredar di Twitter dan yang viral akibat hashtag dari Twitter Do Your Magic ini, banyak yang bersimpati juga kan. Mereka banyak yang retweet, banyak yang like, banyak yang replay, dan gak jarang juga banyak yang langsung terjun ke lokasi untuk mencari orang-orang yang ada di dalam kisah itu yang butuh bantuan. Itu kan secara langsung mereka tuh bersimpati atas apa yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam kisah itu. Selain teori simpati, juga ada teori post-truth. Jadi teori post-truth ini mereka tuh nggak mentingin fakta-fakta atau kebenaran yang ada di dalam yang ada di dalam kisahnya itu, teori Do Your Magic itu. Pokoknya intinya tuh ya setahu mereka udah viral, terus mereka bantu udah, dan mereka nggak mentingin kisah itu bener atau enggak sih gitu loh. Jadi ya pokoknya mereka taunya cerita itu udah trending, udah viral, terus mereka ya ngebantu, nah gitu aja sih. Nah, iya sih, betul juga. Kebanyakan tuh sekarang orang-orang kalau ada berita yang viral atau sesuatu yang viral nggak cross check dulu kebenarannya, tapi langsung cepet-cepet reply atau cepet-cepet nge-retweet, biar secara nggak langsung tuh itu malah menyebarkan berita hoax gitu kan ya. Terus juga kalau dilihat-lihat tuh sekarang penggunaan Twitter Please Do Your Magic ini udah nggak relate sama tujuan awalnya yang cuman untuk ngebantu orang-orang yang lagi kesusahan, pedagang yang jualannya nggak laku atau buat donasi-donasi. Sekarang tuh kebanyakan Twitter Please Do Your Magic tuh penggunaannya malah ke hal-hal yang bisa dibilang nggak penting atau hal-hal pribadi ya, kayak misalnya main angka gitu. Dia main angka sama temennya 2, 3, 4. Nah misalnya 200, kalau dapat 200 RT berapa retweet
atau like gitu, nanti mereka akan ngelakuin sesuatu dari hasil retweet itu atau replay yang banyak itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang tuh itu hal-hal yang bisa mereka lakukan secara pribadi. Maksudnya adalah mereka nggak butuh retweet atau replay sebanyak itu untuk melakukan kegiatan itu. Tanpa retweet dan replay sebanyak itu pun mereka bisa melakukannya sendiri kan. Nah, penyalahgunaan fenomena Twitter Please Do Your Magic ini yang sekarang menjadi perhatian khusus. Iya bener, selain mantra Twitter Do Your Magic itu bisa membantu, kadang ada aja orang yang manfaatin Twitter Do Your Magic itu buat iseng-iseng doang, dan bisa dibilang itu kurang penting. Iya, emang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan fenomena si Twitter Please Do Your Magic ini tuh buat hal-hal yang gak penting. Kayak misalnya kalau gue dapet retweet segini, gue bakal pacaran sama si ini, atau gue dapet retweet segini, gue bakal ngapain gitu. Itu sebenarnya sangat disayangkan sih ya kalau menurut saya, karena dengan banyak orang yang jadiin hal itu konten gak penting, takutnya tuh malah orang-orang yang bener-bener butuh bantuan melalui si Twitter Do Your Magic ini malah tenggelam gara-gara adanya sih konten yang gak penting ini. Kalau menurut saya sih ya, sebaiknya orang-orang tuh lebih aware aja gitu loh, nggak usah gitu pakai fenomena ini buat hal-hal yang gak penting. Di sini juga kita harus lebih berhati-hati, takutnya ada juga penipuan yang mengatasnamakan atau berkedok hashtag Do Your Magic dan memanfaatkan simpati banyak orang dan mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya hanya untuk kepentingan diri sendirinya saja. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya fenomena Twitter Please Do Your Magic ini adalah mantra yang biasa digunakan oleh para pengguna Twitter untuk menarik simpati banyak orang untuk membantu sesamanya. Ada berbagai jenis macam tweet dari Twitter Please Do Your Magic ini. Contohnya adalah untuk membantu melariskan dagangan online shop atau pedagang-pedagang di jalanan, atau untuk donasi kepada seseorang untuk biaya pengobatan ataupun biaya pendidikan ataupun yang lain-lainnya. Namun saat ini banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan dari fenomena Twitter Please Do Your Magic ini. Ada banyak dampak positif yang ditimbulkan dari fenomena ini, dan ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Ini tinggal bagaimana cara kita bijak dalam menyikapi fenomena Twitter Please Do Your Magic ini. Nah teman-teman, akhirnya selesai juga nih pembahasan kita tentang fenomena Twitter Please Do Your Magic. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan podcast dari kelompok Avengers. Juga terima kasih kepada Bu Chainita selaku dosen pengampu mata kuliah kajian media sosial. Kelompok Avenger pamit, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya.